Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Koster Pancal, kawan-kawan. Kawan-kawan, kehidupan sosial yang kompleks baik di dunia nyata maupun digital kali ini tak jarang kawan-kawan menghadirkan pertemanan atau individu-individu yang lihai memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Nah, manipulator yang cerdik ini kawan-kawan dengan strategi halus dan terencana, mereka mampu mengelabui dan memanfaatkan orang lain tanpa disadari oleh korbannya, bahkan oleh kita sendiri. Nah, apa saja ciri-cirinya kawan-kawan? Nah, ciri-ciri dari manipulator yang cerdik ini yaitu sebenarnya tidak selalu mudah untuk dikenali ya. Mereka seringkali tampil lebih menawan, tampil lebih karismatik, dan mereka mampu memikat dan membangun kepercayaan dengan mudah. Nah, beberapa tips untuk mengenali ciri-cirinya kawan-kawan yang bisa kita lihat. Yang pertama, mereka pandai berbicara. Nah, manipulator ulung ini mampu menggunakan kata-kata dengan cerdas untuk memanipulasi emosi dan pikiran orang lain sebagai korbannya. Mereka seringkali menggunakan pujian-pujian yang bluffing ya, terlalu berlebihan, menggunakan cerita sedih, atau bahkan menggunakan ancaman untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu contohnya kawan-kawan yaitu seorang manipulator yang ulung ya mungkin akan memberikan pujian yang cenderung berlebihan terhadap penampilan kawan-kawan, penampilan kita misalnya, untuk mendapatkan kepercayaan dari kita. Kemudian memanfaatkan rasa percaya tersebut untuk memanfaatkan kita, atau bisa jadi meminta bantuan yang di luar nalar, yang tidak sepatutnya misalnya. Kemudian mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, manipulator ini kawan-kawan cenderung akan berpura-pura untuk menjadi pendengar yang sangat baik, untuk mendapatkan perhatian kita, untuk mendapatkan kepercayaan dan informasi dari orang lain sebagai korbannya. Mereka akan memanfaatkan informasi ini kawan-kawan untuk memanipulasi situasi dan keadaan orang lain. Misalnya ada seorang manipulator yang ulung mungkin akan berpura-pura menjadi teman curhat yang baik untuk mendapatkan simpati, atau bahkan untuk bisa mengeluarkan informasi pribadi kita. Kemudian menggunakan informasi diri kita tersebut untuk memeras kita misalnya. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu mereka cenderung memiliki rasa empati yang cenderung rendah. Nah, manipulator ini kawan-kawan seringkali memiliki rasa empati yang sangat rendah, sehingga merasa mereka tidak segan-segan ya, untuk menyakiti orang lain, menyakiti kita, menyakiti Anda demi mencapai tujuan si manipulator tadi. Dapat saja ada seorang manipulator yang mungkin akan berbohong dan mampu atau bahkan menipu Anda, menipu saya tanpa merasa sedikit pun bersalah. Kemudian ciri berikutnya nih, mereka selalu ingin mengendalikan situasi. Nah, manipulator ulung ini selalu ingin mengendalikan situasi dari pertemanan, situasi dari orang lain. Mereka seringkali menggunakan rasa bersalah, cenderung mengintimidasi, atau bahkan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contoh saja kawan-kawan, ada seorang manipulator yang mungkin akan mengancam Anda untuk meninggalkan Anda jika Anda tidak menuruti keinginan mereka. Misalnya seperti ini, sehingga Anda merasa tidak punya teman lagi, nah seperti itu. Nah, taktik manipulasi ini yang sering mereka gunakan kawan-kawan, ada berbagai
cara ya bisa mereka gunakan berbagai taktik untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Di antaranya yang pertama yaitu gaslighting. Nah, orang-orang yang manipulatif ini kan kawan akan menyangkal kenyataan dan membuat korbannya merasa ragu akan ingatan dan perasaannya sendiri, perasaan dari si korban ini sendiri. Misalnya seorang manipulator mungkin akan menyangkal bahwa mereka pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan Anda, menyakitkan kita sebagai calon korban mereka, dan membuat kita merasa bersalah atau merasa bahwa kita salah ingat. Nah, di sini emosi kita dipermainkan oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah silent treatment. Nah, manipulator ulu ini kawan-kawan akan mengabaikan atau menghukum korbannya, menghukum Anda, menghukum saya dengan diam untuk mendapatkan kontrol dan perhatian dari kita. Nah, misalnya saja seorang manipulator yang mungkin akan berhenti berbicara dengan Anda untuk beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu misalnya, atau bahkan berbulan-bulan, untuk menghukum Anda, menghukum kita, karena tidak menuruti keinginan dari si manusia manipulatif tadi ini. Kemudian ciri berikutnya yaitu cara yang mereka gunakan yaitu love bombing. Manipulator akan memberikan kasih sayang cenderung berlebihan, perhatian yang cenderung berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan dari Anda, mendapatkan kepercayaan dari kita sebagai calon korbannya. Contoh saja kawan-kawan, ada seorang teman misalnya mungkin akan memberikan Anda banyak hadiah atau mungkin bahkan memberikan Anda banyak pujian untuk mendapatkan kepercayaan Anda, sehingga Anda terjatuh dalam jerat mereka. Kemudian berikutnya adalah projection. Manipulator ini cenderung akan menuduh korbannya dengan kesalahan-kesalahan yang mereka tidak berbuat. Bahkan kesalahan atau perilaku yang salah ini mereka lakukan sendiri sebenarnya. Contoh saja seorang manipulator ini mungkin akan menuduh Anda, menuduh kita sebagai calon korbannya berselingkuh misalnya, padahal mereka sendiri yang berselingkuh. Nah, ini beberapa contoh kawan-kawan. Kemudian apa sih dampak manipulasi yang akan terjadi, yang dapat memberikan dampak negatif sebenarnya yang signifikan bagi kita dan korban mereka, baik secara fisik, secara emosional, bahkan secara mental. Sebenarnya terkena mental gitu ya. Nah, dampak-dampak tersebut kawan-kawan, yang pertama bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan diri dari si korban. Korban manipulasi ini kawan-kawan sering kali merasa tidak berharga dan bahkan merasa tidak mampu membuat keputusan sendiri. Misalnya ada seorang korban manipulasi misalnya mungkin merasa tidak mampu untuk meninggalkan hubungan yang manipulatif tadi karena merasa tidak percaya diri misalnya, sehingga mereka tetap berkecimpung di situ, di hubungan yang tidak sehat itu. Kemudian dampak berikutnya mereka akan mengalami kecemasan dan bahkan depresi. Kawan-kawan, korban manipulasi seringkali mengalami kecemasan, bahkan depresi, dan bahkan lebih parah lagi mereka mengalami trauma. Misalnya ada seorang korban manipulasi mungkin mengalami serangan panik atau panic attack atau flashback dari pengalaman traumatis mereka. Kemudian dampak berikutnya mereka akan mengalami kesulitan menjalin hubungan kembali, di mana korban manipulasi tadi kawan-kawan seringkali merasa kesulitan, sulit sekali untuk menjalin hubungan yang sehat kembali dengan orang lain karena mereka menuduh bahwa temannya baru tadi akan melakukan hal manipulatif. Misalnya seorang korban manipulasi mungkin merasa sulit untuk mempercayai teman baru, mempercayai orang-orang baru, karena diantaranya sama dengan temannya yang tadi, yang manipulatif tadi.
Kemudian kawan-kawan, bagaimana sih cara mengenali dan menghindari praktek manipulasi ini? Sedikit tips, beberapa tips dari saya kawan-kawan, bagaimana cara mengenali dan bahkan bisa menghindarkan kita dari praktek manipulasi ini, insya Allah. Yang pertama, percayalah pada intuisi Anda. Jika kita merasa ada yang tidak beres dengan suatu hubungan misalnya, dengarkanlah intuisi kita kawan-kawan. Contoh saja, jika Anda merasa tidak nyaman dengan cara seseorang memperlakukan Anda, cara seseorang berbicara dengan Anda. Nah, dengarkan intuisi Anda kawan-kawan dan jauhkan diri Anda sesegera mungkin dari orang ini untuk menghindari dampak manipulatif tadi. Kemudian tetapkanlah batasan yang jelas. Bagaimana caranya? Tetapkanlah batasan yang jelas kawan-kawan dengan orang-orang baru atau orang lain yang mungkin Anda khawatir. Dan jangan biarkan mereka memanfaatkan Anda, memanfaatkan keadaan Anda, situasi atau mental Anda. Misalnya, jika Anda dapat menetapkan batasan dengan tidak memberikan informasi pribadi Anda tentang pasangan Anda, keluarga Anda misalnya, pada orang baru yang Anda kenal. Kemudian berikutnya, jangan mudah tergoda oleh pujian mereka. Manipulator hulu seringkali menggunakan pujian yang berlebihan kawan-kawan, cenderung bluffing, untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Misalnya, ada orang baru atau seseorang memberikan Anda sebuah pujian yang berlebihan. Nah, ada baiknya kita berhati-hati kawan-kawan, dan tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu mereka, dengan pujian-pujian mereka. Tips berikutnya kawan-kawan, berkomunikasilah dengan teman Anda, dengan orang lain, dengan orang yang Anda percaya. Bicarakan dengan teman terdekat Anda selain manipulator tadi tentunya ya. Bahwasannya Anda sedang dalam masalah dengan si manipulator tadi. Nah, mungkin teman Anda ini bisa memberikan tips untuk memberikan jalan keluar kepada Anda. Kemudian bagaimana cara menghindari manipulasi kawan-kawan? Yaitu pertama adalah Anda perlu menjaga kesehatan mental Anda. Memperkuat mental kawan-kawan menjadi langkah yang sangat penting dalam menghindari manipulasi, sehingga Anda tidak menjadi korban. Beberapa tips untuk menjaga mental Anda kawan-kawan, yang pertama adalah tingkatkanlah rasa percaya diri Anda. Percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri dan nilai atau value yang Anda punya. Ingatlah kawan-kawan bahwa Anda berhak untuk dihormati. Anda berhak untuk diperlakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, belajarlah mengatakan no, mengatakan tidak. Jangan ragu untuk menolak permintaan mereka, menolak ajakan mereka. Karena Anda merasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian bangunlah hubungan yang sehat kawan-kawan. Jalinlah hubungan dengan orang-orang yang sportif. Yang sportif, yang suportif, dan respect kepada Anda. Kemudian selanjutnya perkuat intuisi Anda. Perhatikan perasaan Anda kawan-kawan saat berinteraksi dengan orang-orang baru atau dengan orang lain. Jika ada yang terasa tidak beres kawan-kawan, nah dengarkanlah intuisi Anda ini. Ada kalanya Anda harus meninggalkan orang tersebut. Kemudian tingkatkanlah kawan-kawan kemampuan kita untuk berpikir secara kritis. Kemampuan kita berpikir secara kritis membantu kita insya Allah menganalisa situasi dan bisa mengidentifikasi manipulator tadi. Bagaimana caranya kawan-kawan? Yang pertama, untuk berpikir kritis, kita harus mencari informasi dari berbagai sumber. Jangan hanya dari satu sumber saja kawan-kawan. Untuk menerima informasi dari satu sumber ini, belum tentu sumber yang kita ambil ini adalah kompeten. Carilah informasi dari berbagai sumber terpercaya tentunya ya, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang informasi
yang dibawa oleh manipulator tadi. Kemudian menganalisa informasi. Pertimbangkanlah kredibilitas sumber informasi dan objektivitas informasi yang disampaikan oleh si manipulator tadi. Kemudian berusaha untuk menarik kesimpulan sendiri, kawan-kawan. Jangan mudah terpengaruh oleh pendapat orang tadi. Gunakan informasi yang Anda peroleh, yang Anda dapatkan untuk menarik kesimpulan Anda sendiri. Bukan informasi dari orang lain sehingga menentukan keputusan Anda, bukan, tapi kesimpulan Anda sendiri. Kemudian jalan terakhir, kawan-kawan, ada kalanya Anda perlu mempertimbangkan untuk mencari bantuan seorang profesional jika Anda merasa terjebak dalam hubungan manipulatif. Jangan ragu untuk mencari saran dari mereka, saran dari bantuan seorang profesional, dari psikolog misalnya, atau terapis misalnya, sehingga mereka dapat membantu Anda, membantu kita untuk keluar atau memahami situasi tersebut, dan untuk mengembangkan strategi agar kita bisa keluar dari hubungan manipulatif tadi, dan tentunya bisa menyembuhkan luka emosional yang kita alami. Sedikit tips itu dari saya, kawan-kawan, yang pada akhirnya perlu kita sadari bahwa manipulasi adalah masalah yang sangat serius, yang dapat memberikan dampak jangka panjang, dampak negatif bagi korbannya, bagi Anda, bagi saya. Nah, dengan memahami ciri-ciri manipulator tadi, taktik-taktik yang mereka gunakan, cara-cara yang mereka gunakan, dan bagaimana cara menghindarinya, insya Allah, kawan-kawan, kita dapat melindungi diri kita dari bahaya manipulasi tadi. Baik, kawan-kawan, semoga ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua untuk bisa menyelamatkan diri kita, terutama keluarga kita, anak kita, orang-orang terdekat kita dari bahaya orang-orang manipulatif. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya, kawan-kawan. Jika Anda merasa ini berguna, silakan share dengan orang lain. Jangan lupa klik loncengnya, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa di like. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.